Ini adalah screenshot bukti karya saya yang telah saya upload di PMN. Lagi dengan saya Fadarudin Sekian, terima kasih. calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muna dari SMA Negeri 2 Tongkuno. Dalam kegiatan budaya positif kali ini, saya berkolaborasi dengan Fitriani SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Muna dari SMA Negeri 2 Tongkuno. Sebagai pendahuluan, Kejar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara kondisi tanah, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa bersama dengan rekan CGP yang lain menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan disiplin positif dan keyakinan kelas di sekolah. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, memantau dan berefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur, siswa dapat melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam aksi nyata saya, dalam konsep budaya positif yang saya tampilkan adalah disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini adalah aksi nyata saya dalam sebuah video. Pertama, mari kita semua sedang Allah mendatangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada detik ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, dan lebih kesehatan untuk kita melaksanakan salah satu program guru penggerak atau GBP pada angkatan 10, dan hari ini kita hadiri. Walaupun mungkin masih ada teman-teman yang tidak ada di kondisi sakit, kita sebagai maksudnya tentu kita melakukan mereka terkait sehat. Sosialisasi tentang pendekatan penerapan positif kepada guru dan tenaga pendidikan. Ya, kesempatan ini tentu kita mengawali kegiatan ini kondisi waktu yang terbatas ini, jadi mungkin nanti berikut-ikutan kita hanya komunikasi tentang ini. Namun bahwa kepada guru calon tuntutan mereka untuk melaksanakan kegiatan ini, dan nanti setelah itu hasilnya akan dibawa di forum kegiatan mereka. Untuk itu kepada kita semua kita ikuti ini, dan ini tentu pasti nanti nilainya adalah positifnya adalah untuk kegiatan sekolah. Pada kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti kegiatan kita hari ini adalah dikhususkan. Pada kegiatan ini khususkan kepada kita semua ini, jadi mohon diikuti dengan baik sehingga kita bisa
Bapak Lauresuri SPD, guru matematika SMA Negeri Rahat yang telah berperang rahmatullah semalam jam 00.08 itu kita mengirimkan doa dengan membaca Al-Fatihah. Semoga seluruh amal ibadahnya di dalam menjalankan tugas-tugas tugas negara dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa Al-Fatihah dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Jadi harapan kita semua pada kesempatan ini untuk sosialisasi materi ini penyerapan positif untuk guru dan siswa. Ini mudah-mudahan ke depan ini yang kita lakukan. Tidak akan kita lihat lagi kegiatan-kegiatan disiplin ini awalnya dari kita. Jadi dari kita untuk hal-hal yang positif untuk kita lahirkan sebelum kita bawa ke anak. Itu saja intinya nanti. Materi hari ini adalah materi penyerapan positif. Tenaga guru dan tenaga pendidikan, guru dan tata usaha. Karena kita lihat harus yang berawal. Makanya nanti ini misalkan ada semacam agenda saya nanti ini ada yang kita khusus untuk 2024. Mungkin hari ini tinggal 2 minggu kita melaksanakan saja dulu, tapi 2025 ini harus jalan. Dan orang lain kita semua sisi melihat keadaan seperti ini. Kita upacara yang mana? Jadi kita yang pertama kita lakukan adalah datang ke sekolah di awal kelihatan. Berarti dari siswa kita harus berawal. Dan mereka menunggu kita menunggu mereka. Kenapa harus kita menunggu mereka? Karena kita dalam menjalankan tugas sekarang. Jadi kita yang harus berawal. Ya boleh tidak. Kalau pikiran bagaimana? Saya juga harus berusaha. Alhamdulillah kita biasa saja seperti apa yang sudah berawal dari angka belakang. Tapi ini itu kan tugas luar biasa. Dan saya juga termasuk karena sudah ada memang kalau oksigen sehat, nah itu lebih awal. Maka saya pulang juga melebihi dari air biasa. Ini kita disiplin nanti, hanya itu. Nanti kalau ada 10 kegiatan disiplin untuk guru, ya ada 10 kegiatan disiplin guru untuk ke sekolah. Contoh misalnya datang ke sekolah lebih awal, itu harus. Yang mana juga misalnya apel atau upacara atau mengajar ada saudara dalam disiplin untuk oksisa dalam tugas sebagai kepala sekolah untuk teman-teman kalian. Ya kita misalnya masih banyak lain-lain, tapi hari ini kan kita disiplinkan untuk kita guru dan pendidikan, walaupun nanti itu pada akhirnya nanti berpusat kepada siswa dan bersiswa. Tapi kita nah itu saja dulu sekalian. Nanti yang mana diskusi itu nanti kita sebentar sudah dalam bentuk diskusi, sehingga ini bisa terbangun wujud implementasi daripada disiplin positif untuk guru dan pendidikan. Jadi mungkin itu Bapak-Ibu sekalian dari inti yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktu dan cara Bapak-Ibu kita akan di lapangan upacara kita akan sampaikan seperti apa yang harus dilakukan sebagai siswa-siswa hari ini. Kenapa tidak disiplin? Awalnya pasti dari mana? Mungkin kita hari ini bisa lihat. Kenapa sudah tidak disiplin? Ya, mungkin awalnya kita lihat. Mungkin dari nilai tetapi dari kita atau dari
Tapi kita hari ini kita dalam khusus untuk kegiatan penyadapan akustik untuk guru dan pendidikan. Tidak akan berisikan sekolah yang tembak sehat sekolah kalau dari situ. Ya. Kita ini banyak masyarakat pribadi, tapi urusannya sangat terkait dengan tugas kita dapat pasti. Pegawai negeri yang dulu sampaikan 13 tahun. Jadi itu tidak ada tugas. Karena kita sebetulnya harus mau PNS, mau P3K, mau yang menurut. Kadang-kadang juga ada orang itu saya biasa, ya, waktunya sudah sedikit datang, tapi masih juga terlambat. Ini kan mas, hari kita tidak bisa. Yang pertama ngawalin disiplin. Bagaimana mereka mendisiplinkan? Tidak bisa. Karena dari kita. Saya tidak ingin Bapak Ibu. Terima kasih kepada yang sudah belajar. Kita sampai bisa diceritakan. Bapak Ibu saya bisa lihat. Kita di sini saya bisa tahu yang mana yang biasa. Makanya nanti itu ada. Setelah misalnya kita waktu, ya misalnya contohnya datang ke sekolah di Jawa, ya misalnya sehingga nggak pernah. Itu nanti saya tahu pernah orang itu. Sehingga kita masing-masing lihat kita sendiri masing-masing. Jangan sampai kalau Bapak Ibu contohnya misalnya sudah dengan tugas tiket apa akan dibayar atau belum atau sudah selesai. Aku aja terus suka semua jadi darah tidak pernah. Bahkan nanti hari ini bisa komunikasi saja antara ekspor. Semua itu apa? Dan itu kan jadi cerita untuk warga sekolah kita. Mau guru mau siswa masyarakat dan sebagainya. Ini kita ingin hari ini untuk persiapan 2024-2025. Ya, artinya mari secara pelan-pelan karena hari ini adalah tema kita secara keseluruhan dan kita selesai. Barangkali terima kasih kepada Ibu hanya secara umum itu nanti mungkin berkembang nanti secara diskusi materi yang dibawakan oleh EBP dari Bapak pada mungkin SDSD dan Ibu SPD. Hari ini kita banyak memberikan untuk bisa kita berada di sini melaksanakannya. Mungkin kalau tidak ada lagi guru penggerak di sana itu mungkin terus itu. Tapi ini karena kebutuhan pendidikan disiplin kita harus laksanakan. Demikian, terima kasih. Sementara Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Batam Gunung. Semoga kita terinspirasi dan menjadi pengingat untuk kita semua. Acara berikut sampailah kita kepada pemasaran materi. Adapun yang membawakan materi adalah pemateri pertama dan pemateri kedua. Pemateri pertama adalah Farharudin SSI MPD dan pemateri yang kedua Fitriani SPD. Kepada beliau berdua disilakan, tinggal mana yang dulu silakan dikomunikasikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kepada saya. Pada pemaparan materi kali ini, sekaligus mewakili saya dari calon guru penggerak yang ditugaskan
merefleksikan apa yang kita telah peroleh pada acara karya dan diterapkan di sekolah. Supaya mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Yaitu ambil tema adalah sosialisasi tentang penerapan disiplin positif pada GTK SMA Negeri 2 Solokurung. Dalam bentuk penggerak kami punya motor bergerak dan menggerakkan. Jadi kaitannya adalah itu pertama, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Di situ ada sebuah video, ada sebuah foto yang saya tampilkan, yaitu sekelompok siswa duduk dalam kelas terlibat dengan diskusi dengan gurunya. Apa yang dibicarakan adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan atau pengasuhan dan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan, mengajarkan pengaturan diri, dan memecahkan masalah dengan cara yang positif. Terus dengan menerapkan disiplin positif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sportif dan inklusif, sehingga semua siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi untuk meningkatkan disiplin di sekolah, kita guru juga harus memberi contoh kepada siswa. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Karena ada 3 pakar yang selanjutnya di depan, yaitu yang pertama, Eric Fromm. Dia mengatakan bahwa disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Artinya di sini bahwa kami yang pertama itu memakai bahwa kita itu guru, ya, kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Artinya seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, kalau kita dapat tepat waktu, berarti kita mengendalikan kita menjadi terhadap waktu. Yang kedua yaitu John J. Maxwell. Dia mengatakan bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar walaupun tidak enak. Misalkan kita lakukan sesuatu, misalkan kita sedang mengajar, di kelas kita sedang mengajar, ternyata ada guru yang lain yang kurang cerita, orang lain juga mengajar. Itu mana tidak enak, walaupun benar itu tidak enak. Yang ketiga yaitu John J. Maxwell juga, dia mengatakan bahwa disiplin sebenarnya adalah tentang bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita agar sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Misalkan kita di sekolah, kita ingin mengetahui apa tujuan kita di sekolah sebenarnya. Jadi kalau tidak ada lewat metode disiplin di situ, insya Allah apa yang kita kerjakan jangan tercapai. Yang berikutnya adalah apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan untuk pengasuhan dan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan, mengajar, pengaturan diri dan mendorong perilaku positif. Otomatis kalau kita sudah disiplin pasti perilaku kita positif. Itu. Terus yang berikutnya, disiplin positif itu berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali berfokus pada hukuman dan penghukuman. Jadi kalau menurut filosofi Ki-Hajar Dewantara bahwa yang disiplin positif yang zaman dulu itu yang sering juga dulu saya lakukan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi kita kemudian lagi coba-coba terapkan yang seperti itu. Kenapa kamu menanya? Jadi kalau kita menerapkan kepada sesuatu kita sendiri tidak disiplinkan salah juga. Jadi kita harus fokuskan pada diri kita sendiri dulu. Kalau kita untuk siswa, bagaimana kalau kita untuk ini yang terlambat misalkan dia masuk kelas, apa kita juga memakai suatu pembinaan kan tidak? Apa kita juga memberi suatu pembinaan kan tidak? Paling kita tinggal dikasih teguran, sama dengan siswa kita. Kalau kita terapkan ke siswa, sekarang kalau kita mau siswa semua sudah terkenal lagi. Gitu ya. Terus yang ketiga, disiplin positif itu didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, tanggung jawab dan memiliki rasa. Jadi kalau kita terapkan yang prinsip-prinsip, kita saling menghormati, kita saling bertanggung jawab dan diri sendiri. Otomatis dengan kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri juga kita menghormati teman-teman akan kita disiplin juga. Yang berikutnya adalah manfaat disiplin positif. Jadi kalau dalam kelas itu ada gambar saya munculkan di situ. Kalau gurunya sudah menerapkan disiplin positif, pasti siswanya juga akan senang. Itu. Jadi disiplin positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan positif. Terus yang berikutnya lagi, disiplin positif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pengaturan diri dan tanggung jawab. Terus saya katakan sebelumnya, kalau kita mampu menerapkan disiplin positif pada diri kita,
kita akan bisa memberikan kepada siswa. Dan berikutnya adalah disiplin positif itu dapat membantu juga siswa terhubung dan didukung di sekolah. Jadi kalau kita sebagai guru juga tidak menerapkan disiplin positif untuk diri kita sendiri, bagaimana kita akan terhubung dengan lingkungan sekolah? Misalkan kita pelajaran masuk mengajar misalkan terlambat, pasti kalau lingkungan sekolah yang menilai kita, ternyata begini modelnya, dia terlambat ke sekolah apa semua. Terus yang berikutnya adalah disiplin positif itu dapat membantu meningkatkan hasil pada siswa. Jadi kalau kita berdiri disiplin positif, pasti siswa akan sama, otomatis pada siswa juga akan berhasil. Sama dengan kita, kalau kita berdiri disiplin, maka nilai kita di kepala sekolah pasti akan lebih bagus. Tapi kalau kita tidak disiplin, kepala sekolah pasti akan pilih kita akan berkata guru ini begini. Ya. Oke, yang berikutnya adalah strategi. Bagaimana strategi kita menerapkan disiplin positif di SMA 2 Tulungagung? Yang gambar ini kemarin adalah yang terapkan di kelas 11 IPA. Ya, itu kemarin ada sudah terduga hasilnya diri. Terus saya apakah sudah juga yang melakukan atau saya tidak tahu. Jadi ada banyak strategi yang bisa kita gunakan itu menerapkan disiplin positif. Pertama kita membuat kesepakatan kelas atau untuk siswa. Tapi kalau kita di sekolah, kita bikin kesepakatan kita antara kepala sekolah dan kita guru. Ya, bagaimana kita bikin kesepakatan? Jika kita lakukan bagaimana dari hasil kesepakatan tersebut. Terus yang kedua, kita bangun hubungan dengan siswa. Kita juga dengan guru, kita bangun hubungan. Kita saling mengingatkan, ada jam mengajar misalkan, jam mengajar misalkan. Jadi kita tetap mengingatkan, saling membantu. Terus yang berikutnya, ajarkan keterampilan pengaturan diri. Kita ajarkan siswa keterampilan, tapi kita sendiri tidak bisa. Itu kan masalah. Jadi harus kita dari diri kita dulu sendiri. Kita terapkan dulu keterampilan pada diri kita sendiri. Keterampilan dalam pengaturan diri itu bagaimana. Terus yang ketiga, kita mendorong perilaku positif. Otomatis kalau kita disiplin, pasti kalau kita positif seperti yang saya katakan sebelumnya. Terus yang berikutnya adalah menggunakan konsekuensi yang efektif. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak disiplin, pasti ada konsekuensinya sama dengan kesepakatan. Tapi konsekuensinya jangan yang berupa hukuman fisik kayak itu jangan. Tapi kalau semacam tidak punya hukuman fisik tetap diperbolehkan. Terus yang berikutnya adalah libatkan orang tua. Ini yang penting. Kalau untuk siswa. Tapi kalau untuk kita, bagaimana untuk kita guru? Ya, itu semua keputusannya ada di tangan pimpinan. Jadi pimpinan yang punya pengaruh penting untuk kita di sekolah ini. Oke, sekarang membangun hubungan dengan siswa. Itu dalam kelas. Kalau kita disiplin, pasti dalam kelas juga sosial belajar akan meningkat. Ya. Jadi luangkan waktu untuk mengenal siswa dan individu dan siswa Anda sebagai individu. Sama yang juga kita kenal diri kita. Agar kita bisa mengenali kita dengan teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Terus kita tunjukkan kepada siswa, tunjukkan minat dan minat pada kehidupan mereka di luar sekolah. Sama yang kita, apa kita punya minat di sekolah? Kita kembangkan kebetulan saya sekarang ini. Saya ikut kegiatan. Alhamdulillah untuk di guru penggerak tersebut ini saya kan mampu berhasil dalam pendidikan. Saya terapkan di sekolah sini. Itu masuk pada yang kedua, tunjukkan minat. Terus berikutnya lagi adalah dengarkan siswa Anda dengan penuh perhatian. Sama dengan kita juga. Kalau kita saling cerita, kita saling menghargai. Kalau kita punya masalah, kita punya pimpinan di sekolah, kita sampaikan sama pimpinan. Supaya pimpinan juga tahu. Terus yang berikutnya adalah apa sih ada berapa kali? Kalau kita sampaikan sama pimpinan, pimpinan juga begini solusinya, begini solusinya. Terus yang terakhir adalah buatlah siswa merasa aman dan dihormati. Sama dengan kita buat bagaimana caranya kita merasa aman di sekolah ini. Kita nyaman mengajar di dalam kelas. Kita nyaman datang tepat waktu. Terus yang saya katakan tadi, itu ajarkan keterampilan pengaturan diri. Itu ada di situ. Jadi kalau kita disiplin dengan waktu, otomatis semua akan berjalan dengan baik. Sehingga kesimpulannya adalah, kalau kita berhasil dengan waktu, maka kita bisa merayakan dengan keberhasilan. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berlanjut diskusi. Kembali kepada kita. Yang dibawakan oleh tema berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Jadi barangkali dalam kesempatan diskusi atau tanya jawab ini, kalau misalnya pertanyaan lebih dari 3, maka kita buat beberapa sesi. Jadi sesi pertama kita beri kesempatan kepada 3 tanya. Kemudian kalau masih ada pertanyaan berikutnya akan
Kalau ada teman-teman peserta yang bertanya tentang materi pertama dan kedua tadi, silakan. Oke, Pak Dr. Haji Nakota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan agenda kita, yaitu diskusi terkait dengan penggerak ini. Saya ingat dia sampai ke lepas saya itu ada pertemuan setiap hari apa maksud pertemuan itu? Pertemuan itu dimaksudkan adalah apa yang kita hadapi di lingkungan sekolah, masalahnya apa? Nah, saya kira begitu. Maka itu, saya kira kalau diskusi hari ini kita akan selesai apa yang disebutkan tadi, apalagi tinggal 1 jam yang saya tanya. Jadi mudah-mudahan untuk ini saya sedang bertanya, kita akan bertanya. Intinya itu pertemuan hari ini apa yang saya lakukan sekolah ini lama itu teori yang saya inginkan pas saya tadi itu di sekolah ini, bagaimana kita belajar masuk sama-sama ke rumah sama-sama. Itu saja dulu. Kalau kepala sekolah mau masalahnya. Kalau kita turun masuk sama-sama ke rumah sama-sama, apa masalahnya? Kan masalahnya di situ ya kalau ada sekolah. Kalau guru pendidikan itu bisa itu suatu keberhasilan sangat biasa. Tapi kalau kita bergerak jangan mimpi kepala sekolah umum jam-jam. Saya ini mau bicara 2 tahun. Makanya Pak, saya minta Pak kepala sekolah mudah-mudahan dikasih ruangan 1. Saya bukan bergerak 1 ruangan, saya mau mengajar di situ. Bagaimana caranya, papanah itu saya akui. Dalam saya pernah menerapkan kalau terlambat keluar tidak usah itu. Kenapa ini bisa cerita? Bagaimana aku tahu? Iya. Kemudian yang berikutnya, ini nanti kita buktikan tahun depan ini. Ada beberapa orang khusus TPS tidak pernah. Kemudian saya benar-benar dari kelas 1, anak muda kita pernah itu. Nah, bagaimana kita mau cari? Ditambah dengan apa namanya bersama-sama. Yang berikut Pak, untuk saya kepala sekolah, untuk saya ini Pak, kepala sekolah itu harus cerewet. Bagaimana cerewet? Maksud saya kalau saya tidak masuk dipanggil lah. Ini bagaimana? Dan kepala sekolah jangan dalam ruangan, pantau itu sama. Makanya saya kadang-kadang masa bodoh juga saya. Tidak saya ngomong pada intinya itu Pak, saya ngomong waktu saya jam 11 ngomong ke sekolah sama itu berbeda. Oke, terima kasih kepada Pak Haji, kepala sekolah. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji Dr. Agus Kota. Jadi untuk yang menurut saya ya, bagaimana kalau ini pendapat saya pribadi Pak. Jadi bagaimana kita itu agar kita disiplin guru itu bisa masuk sama-sama dan pulang sama-sama. Jadi itu Pak merupakan bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan guru dalam hal jam masuk dan pulang sekolah secara bersamaan dalam merupakan langkah penting Pak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terstruktur. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi Pak, saya punya beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah menetapkan aturan yang jelas. Jadi kita buatlah peraturan sekolah bersama dengan pimpinan, kita buat peraturan yang jelas terkait jam masuk dan jam pulang.
Jadi di sini sebenarnya peran penting itu pimpinan. Jadi kalau misalkan ada guru yang pulangnya cepat misalkan atau masuk terlambat, tinggal pimpinan yang panggil. Yang kedua, bagaimana kira-kira konsekuensi apa yang diberikan kepada guru tersebut. Terus yang berikutnya, aturan ini juga harus dibuat secara partisipatif dengan melibatkan guru dalam proses penerimaannya, di mana hal ini akan meningkatkan rasa kepedulian dan komitmen kita semua terhadap peraturan yang kita buat. Yang kedua adalah yaitu membangun budaya itu sendiri. Itu dengan pulang sama-sama, masuk sama-sama dan pulang sama-sama kita akan membangun budaya itu sendiri. Artinya apa? Kita akan budaya sekolah yang positif dan sportif, di mana disiplin ditegakkan dengan cara yang adil dan benar. Itu kita tidak bisa menghindari budaya yang selalu menyalahkan atau menghukum dan berfokuslah pada solusi pada pengembangan profesional kita. Jadi kalau kita bisa pulang sama-sama, kita akan saling menyalahkan dan masuk ke tempat orang terus saling menyalahkan. Lakukan berusaha dan berusaha media. Pasti seperti itu. Tapi kalau kita tahu masalah tersebut kesepakatan yang jelas, kita berapa bersama-sama, kita tinggal saling mengkomunikasi saja. Terus yang berikutnya lagi, kita berikan penghargaan kepada guru yang disiplin dengan konsisten dalam mematuhi aturan. Misalkan penghargaan berupa hadiah, misalkan ucapan selamat, terima kasih Pak telah masuk tepat waktu, misalkan setelah dengan saya sekarang tidak jadi Pak. Itu kan dosa penghargaan. Terus yang berikutnya adalah kita meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Jadi kita lakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan guru tentang pentingnya disiplin dan laporan terhadap proses belajar mengajar. Terus yang berikutnya lagi kita akan lakukan seperti Pak yang disampaikan secara berkala untuk membahas masalah disiplin dan mencari solusi bersama. Terus yang berikutnya adalah memberikan dukungan dan pembinaan. Ini yang penting sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita berikan misalkan dukungan pembinaan bisa berupa pelatihan atau pengembangan profesional kepada guru tentang strategi manajemen waktu dan disiplin diri. Terus yang berikutnya adalah sediakan sumber daya yang dibutuhkan guru untuk menyelesaikan tugas mereka tepat waktu seperti alat mengajar dan teknologi informasi. Terus yang berikutnya adalah lakukan pembinaan individu kepada guru yang mengalami kesulitan dalam mematuhi peraturan. Jadi kalau ada misalkan guru yang kurang memahami masalah peraturan, akan pimpinan itu lakukan pembinaan. Kalau kita sama-sama kan kita akan melihat kalau pimpinan. Terus yang terakhir mungkin adalah yaitu membangun rasa tanggung jawab bersama. Jadi dengan kita bersama-sama dan masuk bersama-sama ada kita rasa tanggung jawab bersama. Artinya apa? Di sini kita akan tanamkan rasa tanggung jawab bersama di antara seluruh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan kondusif. Itu juga dilakukan dengan dorongan kerjasama dan saling mendukung antar guru dalam mengaitkan peraturan dan menjaga disiplin. Yang berikutnya lagi adalah kalau yang masih bujang kita lihat dalam banyak. Saya guru-guru yang masih bujang dalam banyak bagaimana dia bisa terapi disiplin. Karena mungkin kalau tidak ada teman-teman mungkin dia juga tidak mendengarkan, mungkin orang-orang tidak mendengarkan. Ya, sekian teman saya kembalikan ke Kontrol ada tambahan. Saya benar-benar kita berpandang saja masih belum bagian khusus dari gradual ya. Sehingga dalam episode ini mungkin ada evaluasi semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru hebat SMA Negeri 2. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang kita cintai ini, SMA Negeri 2 dalam menimba ilmu atau melakukan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dalam kesempatan ini kami berdua selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang masuk di SMA Negeri 2 di sini kami akan merefleksikan kegiatan waktu hari Jumat tanggal
proses akan berjalan dengan baik apabila ada kontrol rutin dan motivasi dan dibantu dengan guru mata pelajaran serta diawasi langsung oleh pimpinan sekolah. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriani rekan saya dari Guru Penggerak. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah sebenarnya apa sih tujuannya? Jadi tujuan yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Fitri, rekan saya. Jadi saya ingin menambahkan tujuannya supaya apa yang disampaikan tadi lebih jelas lagi. Jadi tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan saling menghormati itu sudah ada tadi. Terus meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Ini kan kita lihat hari kita punya siswa ya bersama guru bersama. Seperti kejadian lagi kemarin ada guru lagi yang dirusak lagi motornya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas kita akan sepakat sebentar, maka kejadian yang memberikan guru selalu akan terjadi lagi. Terus yang ketiga adalah membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa. Jadi setiap perbuatan harus ada tanggung jawabnya. Terus yang berikutnya adalah mengembangkan karakter positif dan nilai budi pekerjaan pada siswa. Jadi dengan adanya kegiatan kelas, siswa tujuan dari sampaian teman saya dan pusat lapangan 4 tujuan ini akan terlaksana dengan baik. Sehingga kegiatan kelas yang kita buat itu bisa membuat kita juga merasa nyaman sebagai hidup dan semua warga masyarakat di Semarang mempunyai. Untuk mempercepat waktu, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini saya kemarin juga telah berdiskusi dengan pimpinan. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat itu ada Pak, di mana terdiri atas hasil dan perilaku, akademik, tanggung jawab dan komunikasi kerjasama. Jadi artinya untuk masuk di yang misalkan sehingga dari perilaku yang bagaimana yang termasuk di kesepakatan agar nanti kita terapkan ke siswa. Itu maksudnya. Misalkan saya contoh di sini ada di kelas saya 2. Nah, misalkan seperti ini. Sikap dan perilaku. Jadi kita akan bikin nanti Bapak Ibu berembuk, ya. Nanti akan berembuk mungkin akan saya bagi beberapa kelompok. Nah tadi ada sikap tadi, yaitu sikap dan perilaku, terus akademik, terus tanggung jawab, dan keempat adalah komunikasi dan terakhir adalah konsekuensinya. Jadi setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita sepakati harus ada konsekuensinya. Oke, jadi misalkan saya contoh tadi di sini, itu sikap dan perilaku. Jadi misalkan pada poin sikap dan perilaku itu kita buat kesepakatan antara kita yang nanti akan disampaikan oleh dan akan disampaikan Bapak Ibu Guru sampaikan ke perwakilan masing-masing. Misalkan datang ke kelas tepat pada waktu dan ikuti pelajaran dengan penuh perhatian. Karena selama ini kita punya siswa di dalam kelas maunya saja. Tapi kalau kita bikin kesepakatan dan terlaksana bersama, hal yang seperti itu akan terjadi lagi. Dan itu memang harus dilakukan sama-sama. Itu. Ini seperti kata saya, nanti Bapak Ibu usahakan kita bagi kelompok supaya cepat. Ada yang mengisi bagian sikap dan perilaku, ada yang mengisi bagian akademik, dan ada yang mengisi tanggung jawab serta komunikasi dan kerjasama. Nanti konsekuensinya kita lakukan bersama dengan pimpinan. Oke, itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa kita bagi 4 kelompok. Sampai masuk di sampai yang mengisi kesepakatan di bagian sikap dan perilaku, di terus sampai yang mengisi bagian akademik, dan sampai yang mengisi bagian tanggung jawab serta di komunikasi dan kerjasama. Nanti isinya dikerjakan sama teman saya. Tinggal pilih tulis
sebentar waktu dibacakan kemarin supaya kita lagi kesepakatan apa yang bisa kita pakai atau tidak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, bolehkah Bapak bicara sebentar denganmu? Ya, boleh Pak. Pak Guru lihat tadi pada saat kita ulangan di hari pertama ini kamu menyontek. Apakah itu benar? Iya, benar Pak. Apa alasanmu sehingga kamu menyontek? Saya panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, Pak Guru mengerti. Kamu mungkin merasa tertekan saat ulangan tadi. Tapi menyontek bukanlah solusi yang tepat. Menyontek hanya merugikan dirimu sendiri dan tidak akan membantumu dalam belajar. Iya Pak, saya minta maaf dan saya menyesal telah menyontek. Ayu, kamu itu anak yang cerdas. Kamu itu yakin kamu mampu. Kamu bisa belajar dengan lebih baik tanpa menyontek. Tindakanmu menyontek hari ini yang tidak jujur, tidak adil bagi teman-temanmu yang mengerjakan ulangan dengan usahanya mereka sendiri. Jadi menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu dan kamu bisa tidak menyontek lagi untuk di masa depan? Saya bisa mengikuti bimbingan belajar tambahan untuk membantu saya lebih memahami materi pelajaran. Dan saya juga akan belajar dengan lebih giat lagi agar saya tidak perlu mencontek di lain waktu. Oke, bagus sekali Ayu. Tekadmu bagus sekali. Pak Guru yakin kamu bisa melakukannya. Tapi ingat, kejujuran dan kerja keras adalah kunci sukses utama untuk mencapai kesuksesan. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya Pak. Saya janji tidak akan mencontek lagi. Bagus Ayu. Terima kasih Ayu. Hari ini kamu telah mau mendengarkan nasihat dari Bapak. Insya Allah ulangan besok kamu bisa lebih baik lagi. Ya Pak. Ini adalah screenshot bukti karya saya yang telah saya upload di PMM. Sekian, terima kasih.